有没有尽快出去的办法？不过，就这么简单？此出间口诀。还要等到什么时候？诸位，一通禀明可好？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-607. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 606. Kemarin Chen Sisi bersama Hongye telah memberitahu kepada kelompok tetua situ kalau kemungkinan besar Qin Chen sudah meninggoy. Ini tentu saja membuat mereka menjadi sangat terkejut, karena bagaimanapun Qin Chen merupakan sosok yang telah rela memberikan perlindungan kepada mereka. Chen Sisi juga sama sedihnya, tapi kesedihan tersebut telah membuat Chen Sisi mengalami kenaikan kekuatan, terutama dalam segi teknik kultivasi iblis ilusi. Sedangkan di sisi lain, iblis Qian bersama Wela telah berhasil selamat dari kejadian mengerikan sebelumnya. Hanya saja, Wela ini masihlah belum terbiasa dengan tubuh baru Qian, yang benar-benar sangatlah menggoda. Di tengah semua itu, Qian merasakan kehadiran dari sosok yang kuat. Mereka mencoba untuk segera melarikan diri, di mana mereka hampir saja ketahuan, namun tetap bisa melarikan diri. Sedangkan di tempat itu, Qin Chen telah mengalami sebuah kenaikan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen telah menyudahi kultivasinya, namun dia itu masihlah belum puas karena baru mencapai setengah dari Martial Emperor saja. Kucing gemoy menganggapnya sangat sombong, sedangkan para bawahannya langsung saja terkejut karena tidak pernah menduga tuan mereka mengalami kenaikan secepat itu. Untuk sementara mereka masihlah belum dapat keluar, pasalnya dunia luar masihlah runtuh. Ia bertanya kepada kucing gemoy mengenai cara cepat untuk bisa keluar dari tempat ini. Sebenarnya ada cara, tapi Qin Chen harus menggunakan cakram giok penciptaan Xian Kun untuk bisa membantu dirinya. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu, yang tentu saja membuat kucing gemoy menjadi sangat gembira. Terlebih lagi, Qin Chen juga sudah berjanji, maka karena itulah dia akan memberikan mantra spasial yang harus Qin Chen kombinasikan dengan tubuh spasialnya. Dan begini maka Qin Chen bisa memiliki waktu untuk bisa menahan reruntuhan spasial. Kucing gemoy pun pergi dari tempat itu. 有没有尽快出去的办法？不过，就这么简单？此出间口诀。 Sementara Qin Chen bersama yang lainnya akan kembali fokus dalam kultivasi. Sementara Qin Chen akan masuk lebih dalam ke dalam susunan mantra spasial yang kucing gemoy berikan. Tidaklah sulit baginya untuk bisa menguasai hal itu. Qin Chen akan mencoba keluar dari runtuhan spasial. Baru saja keluar, Qin Chen langsung disambut oleh bebatuan yang hendak menggepreknya. Tapi berkat dari mantra spasial dan juga tubuh spasial miliknya, Qin Chen bisa terbang dengan mudah tanpa perlu menghadirkan hukum pada tempat tersebut. Dan begini Qin Chen bisa melakukan perjalanan dengan sangat mudah. Sino berpindah ke Kaisaran Xuanwu, di mana mereka sudah tahu mengenai apa yang telah dilakukan oleh para murid istana Piao Miao kepada putranya. Jadi atas apa yang telah terjadi, mereka akan segera melakukan penyerangan kepada istana Piao Miao. Tidak hanya ke Kaisaran Xuanwu saja, namun istana Qi juga akan melakukan penyerangan, demi bisa memberikan keadilan untuk para murid yang telah menjadi korban. Mereka tidak akan menunggu lagi karena kabar kejahatan dari istana Piao Miao sudah diketahui oleh semua orang. Alhasil, orang-orang istana Qi mulai melakukan pergerakan kembali ke Kaisaran Xuanwu, di mana mereka akan bekerjasama dengan istana Qi.
demi bisa menyerang istana Piao Miao. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk membalaskan dendam apa yang telah terjadi sebelumnya. Tetua Wushuang mengajak semua muridnya untuk ikut pergi bersamanya. Pergerakan dari Kekaisaran Xuan Yuan tentu saja mengejutkan semua orang. Bahkan beberapa warga sudah mulai saling bergosip mengenai penyerangan yang akan dilakukan kepada istana Piao Miao. Ini tentu saja merupakan langkah yang sangat berani. Terlebih lagi, Kekaisaran Xuan Yuan sudah membentuk aliansi untuk bisa melakukan penyerangan itu. Dengan begini maka sudah jelas kejahatan yang istana Piao Miao lakukan memang sudah di luar batas. Dan mungkin ini adalah akhir dari istana Piao Miao. 要我征讨漂亮宫，还要等到什么时候？诸位，一通禀明可好？雾隐门、青帝山这等势力，会真去征讨？ Saya berpindah ke sisi lain, tepatnya di sekte Iblis Ilusi, di mana saat ini Chen Sisi dengan Song Ye tengah menghadap ke depan pemimpin sekte mereka. Chen Sisi sebenarnya ingin berbicara kepada ketua sektenya, namun dia tidaklah begitu berani. Sampai akhirnya dia mencoba untuk memberanikan dirinya. Kalau sekarang kekuatan besar telah melakukan penyerangan kepada istana Piao Miao, lantas mengapa sekte Iblis Ilusi mereka tidak kunjung melakukan pergerakan? Perkataannya tentu saja mengejutkan tetua ini. Ia pun segera memohon maaf atas perkataan muridnya. Ketua sektenya pun marah dan sepertinya Chen Sisi tidaklah sadar tengah berbicara dengan siapa. Tekanan yang begitu kuat langsung saja diberikan kepadanya. Bahkan itu hampir membuat Chen Sisi terjatuh. Namun dia terus mencoba melakukan perlawanan dengan kekuatannya. Karena dengan begitulah Chen Sisi bisa berbicara kepadanya. Tetua ini tidak menduga kalau Chen Sisi bisa menahan pancaran energi kuat dari pemimpin sekte. Ketua sekte mereka mulai berdiri dan kembali memberikan tekanan yang lebih kuat. Karena Chen Sisi begitu berani mempertanyakan keputusannya. 放肆！谁说话了？此竟能抵挡。 Tekanan ini langsung saja membuat Chen Sisi memasuki ilusi yang begitu dalam. Bahkan hal itu membuat dirinya harus terluka. Tetuanya berusaha untuk menyadarkan Chen Sisi karena dia sudah membuat kesalahan besar di depan pemimpin sekte mereka. Jadi lebih baik dia itu segera meminta maaf. Namun Chen Sisi tidaklah sudi, karena untuk apa juga dia meminta maaf padahal dirinya tidaklah membuat kesalahan apapun. Keberanian Chen Sisi tentu saja membuat tetuanya menjadi sangat kesal. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketua sekte mereka mulai berdiri dan setiap langkahnya telah memberikan tekanan kuat kepada Chen Sisi. Selain itu dia juga mulai mendekatinya sambil bertanya apakah keinginan dia yang hendak melakukan penyerangan kepada istana Piao Miao merupakan kepeduliannya terhadap para murid Iblis Ilusi yang telah gugur. Atau apakah Chen Sisi melakukan semua ini demi bisa membalas dendam kepada Qin Chen yang telah rela mengorbankan nyawa deminya. 年少无知，而不是为了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.